Guys, kalian sudah ada yang nonton belum? Ucapan dan video dari Menteri Yusril Iza Mahendra yang ini. Jujur, saya sangat respect dan tertarik banget untuk kita coba bedah itu ya. Karena ini akan membuka pikiran kita tentang kondisi Indonesia hari ini. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Yusril Iza Mahendra itu ngomong sesuatu di depan publik gitu ya. Dan saya rasa ini salah satu yang paling penting yang pernah diucapkan sosok pejabat Indonesia di depan publik. Tapi media itu jarang gitu, mau banyak yang bahas, banyak yang mau mengamplifikasi jarang. Kata Pak Yusril, orang-orang barat itu nggak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Saya kaget dan apakah iya ya? Bener nggak sih? Dan saya coba untuk mencari tahu itu. Karena Menteri Yusril menyampaikan bahwasanya beliau adalah sebagai saksi sejarah secara langsung. Dan saya pengen coba buktikan itu dengan data, bukan cuma opini ya. Saya coba cari tahu. Dan kita coba mundur dulu di tahun 95. Di Bandung, Pak Habibie dan ribuan insinyur terbaik Indonesia itu berhasil menerbangkan pesawat buatan anak bangsa sendiri untuk pertama kali. Pesawat N250 Gatot Kaca namanya. Dirancangnya itu mulai dari 1986. Pesawat itu berhasil terbang Pak di langit Indonesia pada 95. Ya itu bukan prestasi kecil loh. Itu Indonesia masuk ke era industri teknologi yang tingkat tinggi juga. Bersaing di level yang selama ini hanya dimiliki negara-negara maju. Ingat, itu tahun 95. Dan waktu itu pertumbuhan ekonomi kita di atas 8%. Pak Yusril pun juga bilang, Indonesia itu hampir jadi the Asian Tiger. Tahun 97 krisis moneter datang ke Indonesia dan IMF ya. Tapi mereka masuk itu nggak mau gratis. Mereka punya syarat, beberapa klausul. Salah satunya penghentian pembiayaan untuk pengembangan pesawat N250 dari APBN. Dan Pak Habibie nggak dilibatin gitu dalam penandatanganan klausul kesepakatan itu. Pak Habibie sendiri itu bilang, dengan sangat yakin ya, beliau menyampaikan, saya yakin pesawat N250 akan sukses di pasaran bila programnya tidak dihentikan IMF. Akhirnya para ahli terbaik kita, insinyur terbaik kita itu pergi gitu, hijrah gitu ya, ke luar negeri. Bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya, Boeing, Airbus, perusahaan penerbangan Thailand, Brazil, dan Turki gitu. Kita yang punya research-nya, kita yang ngelatih gitu ya. Mereka yang menikmati. Dan ini yang paling bikin saya geleng-geleng, masih nggak percaya aja gitu. Pak Habibie pernah hitung, antara tahun 2000 dan 2020, dunia itu butuh sekitar 8.000 unit pesawat. Hampir separuhnya sekelas N250. Pasarnya itu luas banget. Tapi kita sekarang nggak ada di sana karena programnya dihentikan. Dan siapa yang akhirnya mengisi pasar itu? Ya perusahaan luar, orang luar. Boeing, Airbus, persis perusahaan dari negara yang meminta IMF memasukkan klausul penghentian IPTN. Sekarang kita coba sambungkan dengan kondisi hari ini. Ketika Indonesia larang ekspor nikel, dan nikel mentah nih untuk hilirisasi, yang kepanasan siapa? Uni Eropa langsung menggugat kita ke WTO. Bukan karena kebijakan kita salah, tapi karena mereka selama ini bergantung pada sumber daya mentah kita, nikel mentah Indonesia yang murah, dan ketika kita mau beranjak untuk mengolah sendiri, mereka kepanasan kepentingan